Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbi Ahmadi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Saya merupakan finalis Call for Essay in Peace Volume 10 tahun 2023 oleh UKMP Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan solusi yang saya tawarkan berkaitan dengan penanggulangan penyakit tidak menular. Penasaran kan? Yuk kita ulas! Berbicara mengenai penyakit tidak menular atau PTM, hal ini merupakan salah satu masalah krusial kesehatan di Indonesia. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh virus atau bakteri sehingga tidak dapat ditularkan dan dianggap tidak mengancam kondisi kesehatan orang lain. Penyakit tidak menular juga disebut sebagai penyakit kronis di mana kondisi penderitanya mengalami perubahan kesehatan secara bertahap dalam waktu yang lama. Secara umum juga mengindikasikan para pengidapnya menderita penyakit yang berbahaya sampai berdampak pada kematian. Penyakit tidak menular tidak lagi mengenal umur dan status ekonomi. Semua kalangan berpotensi terkena penyakit tidak menular akibat dari gaya hidup yang tidak sehat. Dalam karakteristik penyakit tidak menular, salah satunya adalah hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Selain itu, adanya transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular juga menjadi penyebab kejadian penyakit tidak menular meningkat. Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian utama tertinggi di Indonesia. Dalam data yang dipublikasi oleh WHO, yaitu 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 per 100.000 penduduk, disebutkan bahwa penyakit dengan penyebab kematian tertinggi tersebut adalah penyakit stroke sebanyak 131,8 kasus, kemudian disusul oleh penyakit jantung 95,86 kasus, diabetes 40,78 kasus, tuberkulosis 33,24 kasus, dan di posisi terakhir ada neonatal sebanyak 16,77 kasus. Merujuk pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyakit yang mendominasi peringkat tertinggi penyebab kematian utama tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini juga menyebabkan pembiayaan kesehatan yang meningkat. Berdasarkan dari publikasi dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 bahwa peningkatan kasus penyakit tidak menular di Indonesia berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan kesehatan negara. Dalam periode 2 dekade terakhir, penyakit tidak menular menjadi penyebab tertinggi beban pembiayaan penyakit, yaitu sebanyak 23,9% sampai 25% untuk pengeluaran penyakit katastrofik. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan basis data BPJS Kesehatan, disebutkan bahwa jumlah pembiayaan penyakit katastrofik meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Karena fokus dari pelayanan untuk penyakit tidak menular masih bersifat pada kuratif, sehingga pembiayaan kesehatan untuk khususnya kepada penyakit tidak menular terus meningkat. Di sisi lain, ketika kita berbicara mengenai penyakit tidak menular, maka kita akan mengenal yang namanya faktor risiko. Penyebab tingginya kasus penyakit tidak menular di Indonesia disebabkan oleh faktor pola hidup dan perilaku yang tidak sehat, seperti diet yang tidak sehat, merokok, mengonsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, dan kurang makan sayur dan buah. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular mulai ditemukan pada kelompok usia remaja dan dewasa. Misalnya penyakit kanker, stroke, diabetes, dan hipertensi pada kelompok usia 15-24 tahun dan kelompok usia 35 sampai 44 tahun. Jika dilihat dari perilaku menjadi faktor risiko penyebab penyakit tidak menular, mengalami peningkatan seperti prevalensi merokok pada usia 10 sampai 18 tahun sebesar 9,1% yang sebenarnya ditargetkan oleh RPJMN tahun 2024 sebesar 8,7%. Selain itu, pada faktor risiko aktivitas fisik yang kurang, kemudian faktor risiko konsumsi alkohol, dan faktor risiko kurang makan sayur dan buah. Sebenarnya
Penyakit tidak menular ini merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah. Berdasarkan dari upaya Kementerian Kesehatan dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular dengan 4 kebijakan dan langkah strategis, yaitu promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus, dan penanganan kasus. Bentuk implementasi dari strategi ini adalah peningkatan peran serta masyarakat dan pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular, dan penemuan dini kasus dengan Posbindu penyakit tidak menular atau Posbindu PTM. Kemudian untuk penanganan kasus penyakit tidak menular yang bergerak pada upaya-upaya preventif dan promotif, kita mengenal perilaku cerdik dan upaya Posbindu penyakit tidak menular yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko penyakit tidak menular. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan, yakni Sustainable Development Goals, poin ketiga, yakni kesehatan dan yang baik dan kesejahteraan. Kemudian ketika dilakukan evaluasi terkait dengan program Posbindu PTM, didapatkan hasil evaluasi 4 masalah. Yang pertama adalah kemampuan kader dalam menetapkan sasaran, kemudian sarana dan prasarana serta anggaran, kemampuan kader dalam melakukan promosi kesehatan, dan integrasi program. Berdasarkan dari analisis penentuan prioritas masalah, yakni integrasi program dan kemampuan kader dalam melakukan promosi kesehatan, penulis dalam hal ini melakukan analisis yang bisa diintervensi adalah dengan peer education sebagai integrasi program untuk upaya promosi kesehatan bersama organisasi kepemudaan untuk pencegahan secara dini penyakit tidak menular. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya promosi kesehatan dengan peer education ini, yakni upaya promosi kesehatan dengan pendekatan peer education dipilih sebagai salah satu pendekatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku pemuda untuk hidup yang lebih sehat. Adapun langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pelatihan perwakilan organisasi, kemudian orang-orang yang telah mendapatkan pelatihan ini akan menjadi promotor kesehatan di organisasi ataupun masyarakat secara umum. Adapun evaluasi, yakni pengisian logbook yang akan diperiksa oleh kader yang dipercayakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang diawasi oleh dari pihak Puskesmas untuk pemantauan bagaimana perluasan sasaran dan upaya promosi kesehatan yang telah dilakukan oleh perwakilan organisasi yang terpilih. Kemudian juga dibutuhkan peningkatan kerjasama lintas sektor dari Puskesmas, kemudian Posbindu penyakit tidak menular, pemerintah, dan organisasi. Yang menjadi urgensi integrasi program dalam upaya promosi kesehatan ini adalah dibutuhkan kolaborasi antar sektor dan integrasi program dengan organisasi kepemudaan. Kenapa harus organisasi kepemudaan? Karena organisasi kepemudaan ini menjadi pemegang kendali perhimpunan pemuda di suatu wilayah sehingga menjadi bagian dari upaya penanggulangan penyakit tidak menular. Selain itu, faktor risiko dan kasus penyakit tidak menular yang juga bertransisi dari usia lansia ke usia muda menjadi ancaman bagi negara kita dalam mempersiapkan generasi di masa yang akan datang, utamanya ketika negara Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045. Kenapa harus peer education? Nah, peer education ini merupakan upaya promosi kesehatan dengan pendekatan pendidik sebaya sehingga dianggap menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran sesama pemuda pada kelompok organisasi masing-masing akan pentingnya gaya hidup sehat dan hubungannya dengan penyakit tidak menular. Diharapkan program ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi kepada penanggung jawab Posbindu penyakit tidak menular dan kepala pemerintahan untuk mengintegrasikan program ini. Selain itu, dibutuhkan dukungan atau komitmen antar pihak untuk bersama-sama memaksimalkan program penanggulangan penyakit tidak menular ini dengan kegiatan integrasi Posbindu PTM. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pemuda menjadi pemuda yang sehat dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan nantinya. Masa muda sehat, masa tua nikmat tanpa penyakit tidak menular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.